Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom, boleh lambaikan tangan kita. Puji nama Tuhan. Suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kasih Tuhan sungguh besar bagi kita sehingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk sama-sama kita memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang ke tempat ini, kita semua merindukan kehadiran Tuhan. Kita semua haus akan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memenuhi setiap hidup dan hati kita. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk saat pagi hari ini Tuhan. Hari yang telah Kau jadikan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan Tuhan. Dari hari ke hari, keadaan kami yang tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi kami Yesus. Mau datang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur kita, oh Yesus. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin di sini
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau yang memenuhi kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita katakan, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap hati, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Aku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menghibur kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menguatkan kami. Bagaimanapun dan apapun keadaan kami Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Saat ini kami mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur kami Tuhan kepada-Mu lebih lagi Yesus. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik bagi kita semua. Biarlah pada pagi hari ini kita semua memiliki hati yang bersukacita di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama, masuk gerbangnya bersyukur. Kita mau katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau membebaskan roh kita di dalam Tuhan. Amin. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Mari kita semua besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Mari kita semuanya, semua makhluk di bumi di surga
Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Mari semuanya makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau angkat suara kita lebih lagi untuk Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita lebih lagi untuk Tuhan. Biarlah hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi persembahan yang harum buat Tuhan ya. Kita mau bebaskan roh kita. Biarlah apa yang kita miliki, apa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita semua melalui mulut kita, suara kita ya Bapak Ibu semua, tangan kita, kita mau mengucap puji syukur dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau angkat suara kita lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Yes. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk
bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini saatnya Tuhan bagi kami untuk kami diam, membuka hati kami Yesus, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu Yesus. Bapa, terima kasih Kau yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Sebab aku ini Allah-Mu yang selalu menyertai Engkau. Janganlah bimbang. Percaya akan janjiku. Percaya akan janji Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang segenap hati kita mau naikkan sama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami mau percaya Tuhan, ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Juga teman-teman yang pada hari ini ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu sama dari tempat ini maupun mereka yang ada di rumah, yang ada di sebelah utara, yang selatan, yang timur, yang barat. Biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa pagi ini. Mereka yang bersekutu dengan keluarga, mereka boleh merasakan akan
kerukunan, kebersamaan yang luar biasa. Dan kalau nanti sebentar kami menyambut perjamuan kudus Tuhan, biarlah setiap kami boleh menerima anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini biarlah beberapa menit ke depan kita akan melihat firman-Mu. Biarlah kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata amin. Shalom saudaraku. Yang di rumah, yang di sini, Tuhan memberkati. Kita belum dapat berkumpul bersama, tapi minimal kita boleh merasakan kebersamaan lewat apa yang ada pagi hari ini. Pagi ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Yudas pasal pertama, hanya ada satu pasal di Yudas itu, di ayat yang ke-17 dan 18 lebih dulu. Kita akan baca sama-sama di gambar ini, di OHP ini atau di LCD ini. Kita baca sama-sama, saudaraku yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Yudas 1 ayat 17 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah diikatakan pada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ayat ini bukan ditujukan kepada orang dunia, tapi ayat ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya. Apa yang terjadi menjelang, dikatakan di dalam ayat yang ke-18, menjelang akhir zaman, sebelum akhir zaman. Apa yang akan terjadi? Yaitu tampilnya pengecek-pengecek yang akan hidup menurut nafsu, hawa nafsu, kefasikan. Dan kalimat kefasikan itu sendiri, itu menggambarkan tentang orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, orang yang berbuat salah, orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu disebut orang fasik. Tetapi ditambahi pada akhir zaman bukan orang fasik, tapi hawa nafsu kefasikan. Itu sesuatu keinginan untuk tidak mencari Tuhan. Dan ini terjadi mungkin pada hari-hari ini. Di mana di tengah-tengah kesulitan ini kita lagi belajar. Ada orang yang cari Tuhan, tapi ada orang yang benar-benar tidak cari Tuhan. Dihabiskan waktunya dari pagi sampai sore hari, sampai mau tidur dan bangun lagi, tidak mencari Tuhan. Dia mencari gadgetnya, dia mencari kesukaannya, keinginannya, hawa nafsunya, tidak mencari Tuhan. Ini kondisi akhir zaman. Jadi saudaraku yang Tuhan, ini kondisi saat ini. Orang bahkan ngejek mungkin teman-temannya, kamu lihat gak film ini? Drakor ini. Apa drakor ya? Drakor. Drakor ini luar biasa, bagus percintaannya. Wah semua. Lalu kalau satu temannya bilang, aku belum lihat. Dia ngomong gitu, belum lihat. Ketinggalan zaman. Ya, selalu seperti itu. Kamu sudah selesaikan game ini apa belum? Tembak-tembakan itu loh. Aku udah level sekian. Terus itu. Keinginannya bahkan ketika tidur di tangan-tangannya bayangannya cuma itu aja. Bukan mencari Tuhan. Bukan mencari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau cari Tuhan. Lalu ada pesan untuk saudara dan saya menghadapi seperti ini, apa yang saudara mesti buat dalam hidup ini. Kita baca saudaraku, pada Yudas 1 ayat 24a, yang A ya, 24a, 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini saya catat dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain dikatakan, tetapi saudara-saudari yang saya kasih, hendaklah kalian masing-masing saling menguatkan, supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan kepadamu, tetaplah berdoa bantuan Roh Kudus. Ya, bahasanya seperti itu.
ada kalimat saling menguatkan. Di dalam bahasa terjemahan yang biasa saya baca, membangun dirimu. Jadi saudara pengasih Tuhan, dalam akhir zaman ini yang Tuhan inginkan pertama kali, di tengah-tengah kondisi seperti ini, membangun dirimu. Gitu. Membangun dirimu dikatakan, membangun dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Membangun dirimu. Itu saudara pengasih Tuhan. Jadi bukan saudara kalau baca lihat drakor drama Korea itu ya, pasti tidak bangun dirimu. Pastilah. Saudara boleh emosi. Apalagi yang dilihat perselingkuhan, semakin emosi gitu. Padahal gambar saja bisa emosi. Ya. Nanti kalau film-film tembak-tembakan juga sudah emosi. Wah, ini jahat sekali. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau lihat bahwa itu tidak akan ada apa-apanya, saudaraku. Saudara mati tidak ingat lagi. Tapi ada satu bagian yang saudara ingin. Kalau saudara ingin hidup di zaman dengan menang, dikatakan bahwa saling menguatkan. Kalau di sini membangun dirimu. Nah gitu saudaraku. Saudara saling membangun. Ketemu ngobrol kebenaran firman Tuhan. Ketemu cerita tentang pengalaman Tuhan. Ketemu cerita tentang kebesaran Tuhan. Ketemu cerita tentang berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Ketemu cerita tentang bertahan dalam kesulitan karena Yesus penolongnya. Tuhan ketemu cerita tentang drama yang bagus. Enggak ada, saudara. Enggak menguatkan, saudaraku. Enggak menguatkan. Dan akhir zaman ini perlu terjadi seperti ini, saudara. Setiap saudara dan saya harus terjadi yang disebut dengan saling membangun dirimu. Kalau enggak lewat, saudaraku. Kalau enggak, saudara kan lewatlah di dalam hidup ini. Enggak jumpa namanya kerohanian. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya harap saudara ngalami tentang anugerah Tuhan ini. Membangun dirimu, gitu ya. Membangun diri saudara. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata Mazmur, barang siapa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuat berhasil. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian aliran air. Dia akan bertumbuh berbuah pada musimnya. Tidak mengenal yang disebut layu daunnya. Itu hanya orang yang boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, kasih kemurahan Tuhan, saya tidak tahu. Satu kali Dorcas ini dapat dari Hendra ya mungkin ya, aku tidak tahu, lupa. Berkat Tuhan, HP baru. Dia pakai HP dia lama, dikasihkan saya. Saya pikir dijual aja salah satu itu. Tapi mau dijual tidak jadi-jadi. Taruhkan aja di situ. Tidak dipasang dengan namanya SIM card, tidak usah. Atau mungkin yang itu tidak perlulah. Tidak ada isinya apa-apa. Tapi ternyata hari ini HP dia bisa buat rekam. Nah kalau tidak ada HP dia, siapa ya nih? Bisa beli baru nih. Ternyata Tuhan tahu demikian rupa. Tuhan sudah tahu bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan ada yang namanya COVID-19. Dan gereja akan sepi. Tidak ada gereja gede, tidak ada gereja pada sepi nih. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, selalu ada jalan. Dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi sudah pengasih Tuhan, saya tahu bagi beras hari ini sudah berapa sak saya tidak tahu. 2 bulan mungkin sudah sekitar sekian, mungkin 17 atau 20 sak. Gitu. Nah kita mau sudah pengasih Tuhan bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ini yang pertama, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita bertumbuh, saling menguatkan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan saling menguatkan, yang di rumah saling menguatkan ya. Kalau anak-anaknya kakek main gadget, kasih tahu. Kuatkan dia, bukan kuatkan, ayo main nak, bukan dia. Suruh dia baca Alkitab sebelum main gadget ya. Baca Alkitab sebelum tidur gitu ya. Pagi-pagi saya bangun mesti saya baca Alkitab. Saya catat
Apa yang Tuhan ngomong saya catat ini. Untung saya dikasih buku sama istri saya nih, saya catat apa yang Tuhan sampaikan. Saya mau bangun diri saya sendiri. Ini ya saudaraku, kita bangun diri kita. Yang kedua saudaraku, kita bukan bangun diri sendiri, tapi dikatakan apa? Berdoa dalam roh. Dalam bahasanya sini ya saya bacakan. Yang paling suci dan berdoalah di dalam saudaraku, dalam Roh Kudus. Gitu ya. Berdoa dalam Roh Kudus. Saudaraku, salah satu cara kita berdoa dalam Roh Kudus cuma salah satunya ya. Boleh yang lain ada. Salah satu kita berdoa dalam Roh Kudus adalah apa? Bahasa lidah. Gitu. Nyembah, saudaraku. Tiap pagi nyembah, baik kita nyembah Tuhan. Ketika sudah bisa nyembah Tuhan, 40-50% imun kita naik. Tidak usah minum jus. Ya. Anak saya bilang nih, Pi beli juicer Pi, nanti bisa buat jus, enak Pi, vitaminnya. Saya bilang, kalau kau nyembah dalam roh setengah jam, itu lebih daripada jeruk lemon 1 gelas. Karena imun sudah naik. Kalau imun kita akan naik. Kalau kita nyembah dalam roh itu imun kita naik. Kalau nyembah dalam roh tuh, imun kita akan naik. Wah, terus naik seperti itu. Jadi saudara kasih Tuhan, perlu di dalam hidup ini kita nyembah di dalam roh dan kebenaran, saudara. Supaya kita ini bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Di dalam Roma dikatakan, saudaraku, bahwa kalau kita itu menyembah di dalam roh, Tuhan itu menyelidik roh kita. Dan kita sedang berdoa untuk orang-orang kudus, saudaraku. Bukan orang yang sudah mati loh, orang-orang kudus. Ternyata ketika kita menyembah di dalam roh, kita itu sedang saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika Ernie berdoa dalam roh itu menyelidik apa yang sedang didoakan. Saudara tidak ngerti, saudara cuma nyembah gitu aja. Menyelidik apa yang sedang didoakan. Salah satunya untuk orang-orang kudus. Wow. Ketika saya menyembah dalam roh, tahu-tahu saya berdoa untuk hamba Tuhan yang lain. Di tempat yang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ini saudaraku, ini harus terjadi dalam hidup kita. Kita mesti dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Bukan sekedar biasa saja. Orang yang punya utang harus bayar. Kalau tidak bayar itu tidak dipimpin Roh Kudus. Tuh. Dipimpin apa? Kefasikan. Hawa nafsu kefasikan. Tidak ngerti apa yang harus dikerjakan. Jadi setiap kita, saudara kasih Tuhan, kita harus belajar akan kebenaran Tuhan. Supaya kita bisa bertahan pada akhir zaman ini. Amin. Yang pertama, saudaraku, saling membangun. Siapa yang dibangun? Diri sendiri, saling membangun. Yang kedua, apa saudaraku? Berdoa dalam roh, saudara, supaya sudah kuat. Kata firman Tuhan, kalau ketika kita berdoa dalam roh, kamu sedang menguatkan dirimu sendiri. Gitu ya. Mesti kita berdoa dalam roh. Tidak bisa genjreng, tidak punya kuncinya yang pas ya, genjreng asal genjreng. Nyembah Tuhan. Tidak bisa bahasa roh, bahasa kata-kata biasa. Nyembah, naikkan rohmu di hadapan Tuhan. Supaya sudah kuat di dalam Tuhan. Lanjut. Ini berdoa dalam roh ya. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Membangun dirimu sendiri. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidik hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk apa? Orang-orang kudus. Ya. Nah, lalu apa yang kita kerjakan dalam hidup ini? Menantikan rahmat Tuhan. Sambil menantikan rahmat Tuhan, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Setiap kita harus menantikan rahmatnya Tuhan. Orang yang menantikan itu orang yang punya pengharapan. Gitu ya. Hari-hari ini orang sudah menantikan kapan
peristiwa COVID-19 ini selesai. Nanti kalau udah selesai, aku mau ini. Nah, orang dah gini punya pengharapan. Nanti kalau selesai, saya mau beli makan ini. Saya mau temui pacar saya yang lockdown bangun kembali. Gitu ya. Itu mesti seperti itu. Saudara. Ada pengharapan. Tapi kalau kita tidak punya pengharapan, kita mikir, ini ya susah ya. Urip pengen susah. Kalau udah susah gini, wah payah ini. Kita tidak punya apa-apa nih. Udah nih. Nah, gitu. Tapi orang yang menantikan rahmat Tuhan pasti punya pengharapan. Jadi saudaraku, milikilah menantikan rahmat Tuhan. Jadi saudaraku ngasih Tuhan, ada 4 hal minimal kita punya pada pagi hari ini. Yang pertama, bangun dirimu. Ayo kita bangun diri kita sendiri. Bangun. Caranya bangun, yang kedua adalah menyembah di dalam roh. Gunakan waktu menyembah. Membangun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Membangun seri pohon. Tetapi kalau sudah berkata menyembah itu lain. Taruhkan, letakkan akan Alkitab saudara. Mulai merenung, mulai menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan hiduplah menanti rahmatnya Tuhan yang kita nanti. Satu rahmatnya Tuhan. Gereja ini selesai, COVID-nya selesai, kita ibadah lagi. Kita mau menanti apa yang terjadi, saudaraku. Pasti yang datang di sini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang udah tengah takutlah di rumah aja. Tidak menanti, saudara. Kita menanti rahmatnya Tuhan. Amin. Oke, kita akan terima perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah. Kita nyanyikan satu pujian. Saya minta membantu WL bisa bantu nyanyi satu pujian. Saya minta istri saya juga bisa bantu membagikan itu perjamuan kudus Tuhan. Mari kita berdoa, jemaat Tuhan yang di rumah. Kita akan sama-sama menyambut perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Satukan hati, letakkan hidupmu di dalam Tuhan di akhir zaman ini, supaya saudara dan saya tidak hanyut. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Kau berikan hidup yang buat setiap kami di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kita boleh membangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Kaulah
segala. Kami boleh hidup di dalam penyembahan di hadapan Engkau. Kami boleh Tuhan hidup di dalam kasih-Mu. Kami juga boleh hidup dengan menantikan rahmat-Mu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Baik, kita akan berdoa sama-sama pada pagi hari ini sebelum kita menyambut perjamuan kudus Tuhan. Saya akan bacakan, saudaraku. Saya undang saudaraku berbangkit diri sama-sama, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita akan sambut sama-sama perjamuan kudus Tuhan dengan bangkit berdiri. Arahkan hidupmu kepada Tuhan. Arahkan hidupmu pada wajah-Nya yang beri rahmat yang baru dalam hidup saudara. Firman-Nya Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Kita angkat sama-sama akan tubuh Tuhan ini pada pagi hari ini. Saya kira sikata kaya ramas sandara lama. Bukankah yang kau pegang di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Kita nikmati sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini. Tuhan katakan inilah darah perjanjian baru. Saya senang dengan kalimat ini. Kalau waktu-waktu yang lalu engkau telah berbuat salah, di tengah-tengah kesulitan ini kita mau datang pada Tuhan. Kita merendahkan hati. Kita buat janji baru di hadapan Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan, supaya kami boleh tampil sebagai pemenang di akhir zaman ini. Bukankah yang kau pegang di tangan kananmu adalah darah Kristus? Kita nikmati sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri, kita nyanyikan satu pujian. Doa Yabes kita nyanyikan sama-sama. Oh haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi, kiranya Kiralabasingkara Mama Yesus, Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di mana mereka berada. Kalau hari ini ada yang sakit, Engkau boleh menghampiri, menjamah, dan membuat dia sembuh. Kami minta anugerah-Mu dan perlindungan-Mu terjadi pada setiap jemaat Tuhan di mana mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah mengikuti live streaming ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, yang tidak terbatas. Engkau ada di tempat ini dan Engkau ada di tempat di mana mereka berada. Dan tangan-Mu sanggup menyelesaikan dan kuasa-Mu sanggup mengerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah-Nya. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini. Sampai Dia datang yang kedua kali, semua kita yang berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai